Berikutnya cara selain mencuci tangan dengan sabun, kita akan menggunakan masker. Masker itu ada beberapa jenis. Nanti akan saya peragakan bagaimana cara menggunakan masker. Nah, ini ya. Jadi kita menggunakan masker, tidak memegang pada bagian depannya, tapi bagian talinya. Nah, ini masker buat masker kesehatan. Jadi lipatannya menuju ke bawah agar tidak ada yang, nah ini, bagian hidung sehingga tidak ada celah-celah yang bisa masuk. Gunakan tali untuk melepaskannya. Jadi buat masyarakat umum sebaiknya menggunakan masker biasa. Masker kain, tapi jangan satu lapis. Biasakanlah menggunakan masker kain 2 lapis minimal. Ini buat masyarakat umum yang tidak menderita sakit flu, demam, batuk. Jadi setiap keluar rumah kita sebaiknya menggunakan masker. Jadi masker kain ini sebaiknya kita membawanya lebih. Apabila lebih dari 4 jam,
dia sebaiknya diganti dan menggantikannya disimpan di dalam plastik. Jadi menggunakan masker ini kemudian kita tidak bernafas melalui mulut. Bernafas melalui mulut tidak dapat menyaring dan membunuh virus yang masuk melalui rongga mulut. Berbeda dengan bernafas melalui hidung yang dapat memerangkap sekitar 98 sampai 99 bakteri, virus, debu, dan benda mikro terbang lainnya. Jadi bernafas melalui hidung itu juga dapat menghasilkan nitrit oksid atau zat NO yang berfungsi untuk menonaktifkan enzim rantai pernafasan virus dan menghambat replikasi atau perkembangbiakan virus corona. Kemudian mencegah selama masa pandemik ialah hindari penumpukan plak. Plak merupakan sisa makanan bakteri yang menumpuk pada gigi dan gusi yang lama-kelamaan akan menjadi karang gigi. Makanan dan minuman manis dapat memproduksi zat asam yang tinggi seperti makanan asam dan minuman berkarbonasi, serta soda dapat membuat lapisan enamel gigi menjadi rusak. Berbagai penyakit dapat muncul karena bakteri dari plak yang masuk ke dalam aliran darah seperti penyakit jantung, stroke, diabetes, penyakit pernafasan, dan kelahiran prematur. Penumpukan plak dapat dicegah dengan membersihkan rongga mulut dengan tuntas, serta mengurangi makanan dan minuman yang mengandung asam dan manis. Kemudian sikat gigi dengan benar. Berikut saya akan memperlihatkan video tentang cara menyikat gigi dengan benar. Halo Den, saya Dr. Gigi Dara dan saya Dr. Gigi Mutia. Selamat datang di Parsoden Dental Expert Center. Kali ini kita akan sharing bagaimana sih cara sikat gigi yang baik dan benar. Pertama-tama dimulai dari pemilihan sikat gigi dan pasta gigi. Untuk anak-anak usia di bawah 6 tahun, gunakanlah pasta gigi khusus anak-anak. Penggunaan pasta gigi untuk anak di bawah usia 6 tahun, gunakanlah sebesar biji jagung. Dan untuk 6-12 tahun, boleh gunakan sepanjang bulu sikat. Untuk anak-anak usia 6-12 tahun, boleh gunakan pasta gigi dewasa atau anak-anak, tapi dosisnya yang berbeda. Untuk penggunaan pasta gigi dewasa pada anak usia 6-12 tahun, gunakanlah sebesar biji jagung. Dan untuk orang dewasa di atas 12 tahun, boleh gunakan sepanjang bulu sikat. Kemudian pemilihan sikat gigi, pastikan sesuai dengan usia dan ukuran mulut Anda. Untuk orang dewasa, pilihlah sikat gigi dewasa dengan bulu sikat yang halus. Dan pilihlah sikat anak-anak untuk anak-anak usia di bawah 6 tahun atau di atas 6 tahun jika ukuran mulutnya masih kecil. Selanjutnya, saya akan sharing bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar. Arahkan kepala sikat sedikit menghadap ke gusi, lalu kita arahkan ke arah gigi.
Untuk bagian yang menghadap ke pipi, lakukan gerakan memutar. Untuk bagian permukaan kunyah gigi, lakukan gerakan maju mundur dari belakang ke depan. Lakukan 10 kali hitungan di setiap sisinya ya. Dan jangan lupa di bagian dalam gigi. Lakukan gerakan mencungkil dari gusi ke gigi. Arahkan sikat gigi ke arah vertikal dan lakukan mencungkil di bagian atas. Dan jangan lupa untuk menyikat lidah kita ya, dari dalam keluar 2 kali gerakan. Lalu kumur-kumur 1-2 kali aja, biar sisa fluoride bisa nempel di gigi kamu. Jangan lupa ya untuk sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Dan jangan lupa untuk mengunjungi dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Sampai jumpa! Nah, yang terakhir konsultasi ke dokter gigi. Sebaiknya kita konsultasi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Kenapa? Karena biasanya lubang gigi itu baru terdeteksi dan baru pasien itu datang ke dokter gigi setelah mencapai saraf dan biasanya pasien sudah kesakitan. Ketika kita melakukan konsultasi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali, dokter gigi Anda akan lebih teliti melihat lubang sekecil apapun. Jadi sebaiknya kita lakukan. Namun selama masa pandemi, kunjungan ke dokter gigi sebaiknya dihindari terlebih dahulu karena masa pandemi itu mempercepat penularan virus corona dari dokter gigi dan ke pasiennya. Nah, tapi ada hal-hal yang kegawat daruratan gigi yang harus kita datangi dokter gigi, yaitu perdarahan gusi yang tidak terhenti, kemudian gigi lepas tiba-tiba, sakit yang tidak tertahankan, serta bengkak yang menyebabkan kondisi semakin melemah. Saya kira itu saja materi seminar saya pada siang yang berbahagia ini. Tetaplah tersenyum, senyumlah Indonesia, agar senyummu menularkan kebahagiaan kepada yang lain, sehingga kita tetap sehat, kuat, dan daya imun tubuh kita semakin meningkat. Corona segera pergi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita, Dr. Gigi Novitasari. Semoga dapat dipahami apa-apa yang telah disampaikan tadi. Berikutnya kita buka sesi tanya jawab yang nantinya insya Allah akan dijawab oleh narasumber kita. Jika ingin bertanya di kolom Q&A ya. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Jadi saya bacakan. Pertama ini dari Bapak Wahyu Suhendra. Mau bertanya nih dok, saya mempunyai anak kecil yang masih minum susu tambahan, bukan ASI, dan suka makanan manis. Tapi anak saya ini rajin sikat gigi. Tetapi mengapa gigi anak saya masih kuning? Mohon penjelasannya dan tipsnya agar gigi anak saya tidak kuning. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab ya sama Dr. Novi. Baiklah, terima kasih Bapak Wahyu Suhendra yang mengeluhkan bahwa gigi anaknya berwarna kuning. Ya, gigi warna kuning itu tergantung dari email giginya, Pak. Jadi bukan karena giginya yang kotor. Nah, gigi yang kuning itu biasanya emailnya lebih tebal dibandingkan mereka yang mempunyai gigi tipis. Yang paling penting adalah bagaimana supaya gigi anak Bapak tetap terbebas dari plak dan sisa makanan yang menempel pada gigi. Untuk susu, umurnya berapa tadi? Umurnya nggak dibilang. Oh, umurnya tidak dibilang. Masih kecil. Jadi jika anaknya masih menyusui atau minum susu pakai dot, sebaiknya membersihkan giginya itu menggunakan kapas dengan air. Apabila anaknya sudah tertidur ya Pak. Nah, tapi kalau anaknya sudah bisa menyikat gigi sendiri, itu akan lebih baik.
Yang penting tidak ada sisa makanan apapun yang menempel pada permukaan gigi. Warna gigi tidak menjadi masalah. Saya rasa demikian. Nah, demikian tadi sudah dijawab Bapak Wahyu. Semoga bisa diterima ya Pak. Berikutnya kita masuki pertanyaan kedua dari Henry Hamsari Nasution dari Bapak Henry. Apakah minum air hujan yang telah dimasak dapat merusak gigi, Dok? Bisa langsung dijawab, Dr. Novi. Sebaiknya kita tidak meminum air hujan karena air hujan itu mengandung zat asam yang bisa menyebabkan gigi menjadi emailnya menipis. Jadi gunakanlah air yang tidak mengandung asam. Yang berikutnya ada pertanyaan lagi nih, Dok. Maaf, dari Intan Agustina ingin bertanya. Saya memiliki keluhan gigi sensitif baru-baru ini ketika makan atau minum minuman yang dingin. Saran dari Ibu Dokter, saya harus menggunakan apa ya agar rasa nyerinya menghilang? Dan kira-kira berapa kali sehari idealnya sikat gigi untuk gigi sensitif? Sikat gigi yang baik itu tetap 2 kali sehari, yaitu pagi sesudah makan dan malam sebelum tidur, seperti tadi diperagakan di video. Kemudian untuk gigi sensitif, pakailah pasta gigi sensitif. Contohnya, Pepsodent sensitif. Itu bisa Ibu gunakan. Bisa juga gigi sensitif yang terlalu nyeri, itu bisa juga ditambal ke dokter gigi pada permukaan giginya. Namun jika sensitifnya masih bisa ditoleransi, itu gunakanlah pasta gigi sensitif. Seperti tadi ada di flyer ya, ada pasta gigi Pepsodent untuk gigi sensitif. Itu bisa digunakan. Caranya bisa Ibu setelah Ibu membersihkan gigi malam hari, sikat gigi yang bersih, kemudian dikumur, biarkan pasta gigi sensitif tadi di permukaan gigi selama 10 menit. Nah, setelah itu dikumur kembali tanpa disikat. Bisa dicoba ya Ibu ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, Dok. Dia menanyakan dari anak saya usia 8 tahun, tapi gigi gerahamnya goyang. Ini pertanyaan dari Ibu Cici Reski Mustikani. Saya lupa itu gigi susu atau gigi geraham dewasanya. Kira-kira bagaimana solusinya ya Bu Dokter? Sementara di wilayah saya tinggal sekarang ini belum bisa melakukan tindakan apapun selain memberi obat saja. Mungkin karena masih pandemi ya, Dr. Novi ya kan? Gigi goyah anak Ibu itu karena usia 8 tahun itu diprediksikan karena gigi itu mau berganti. Jadi saya juga tidak Ibu sebutkan tadi gigi mana yang goyah ya Ibu ya. Tapi kalau untuk gigi yang goyah, kalau misalnya masih takut pandemi, bisa Ibu, itu belum gigi permanen saya rasa Bu. Jadi bisa kalau goyahnya sudah agak goyang banget, itu bisa dicabut sendiri pakai es atau sebet seperti zaman dahulu jika masih belum berani ke dokter gigi. Berikutnya ada lagi nih Dok, banyak yang bertanya nih ya. Hai Dok, saya Putri Balkis Arauda dari SMA 4 Medan, ingin bertanya bagaimana pendapat dokter mengenai gigi berlubang yang sangat parah sehingga mengalami pembengkakan gusi. Sebaiknya ditambal atau dicabut Dok? Gigi berlubang sampai gigi membuat gigi gusi bernanah itu sebaiknya datang ke dokter gigi. Karena apa? Karena gigi yang ini sakitnya luar biasa ya, pasti ya, dan mengganggu aktivitas. Kunjungilah dokter gigi Anda, sebaiknya gigi itu bisa dirawat, masih bisa dilakukan perawatan saluran akar. Kunjungi dokter gigi yang ahli saraf gigi, endodontik. Di Langkat kita juga punya, di Medan pasti banyak. Berikutnya ada lagi nih Dok. Kakak saya usianya 54 tahun dan pernah stroke. Dan belum ada konsul ke dokter jantung, tapi dia mau cabut gigi. Itu kira-kira gimana Bu Dokter? Giginya goyah? Giginya usianya 54 tahun, Ya. ada riwayat pernah stroke, dan belum pernah konsul ke dokter jantung, tapi mau cabut gigi. Sebaiknya kira-kira gimana Dok? ya baik ya. Untuk penderita stroke,
Sebelum mencabutkan gigi, sebaiknya konsultasi terlebih dahulu ke dokter jantungnya. Jika dokter jantungnya mengizinkan, baru ada surat rujukan, dokter gigi akan mencabutkan gigi ibu. Ini juga demi untuk keselamatan ibu sendiri. Demikian. Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Ada lagi nih dok. Saya punya beberapa gigi yang sudah kropos dari anonymous attendee, tapi masih menyisakan akar gigi. Apakah sisa akar tersebut harus dicabut dok? Dan bila dicabut, apakah akan berdampak pada saraf organ lainnya? Akar gigi ya. Akar gigi sebaiknya dicabut karena akar gigi itu bisa sebagai tempat wadahnya sisa makanan di dalam akar gigi. Yang nanti pada saat kondisi ibu sedang menurun, akar gigi ini akan menyebabkan infeksi dan sakit pada gigi ibu. Mungkin kalau pada saat kondisi ibu imunitasnya atau kekebalan tubuhnya baik, akar gigi nggak ada masalah. Tapi pada saat ibu lagi drop, lagi sakit, akar gigi ini merupakan sumber infeksi. Sebaiknya dicabut. Sebaiknya dicabut ya dok ya. Berikut ada pertanyaan lagi nih dari Siti Awan. Assalamualaikum. Anak saya sudah terlanjur berlubang giginya. Bolehkah saya pergi ke dokter gigi untuk menambal gigi anak saya? Takutnya sakit mengingat masa sekarang ini kita sedang pandemi. Itu habis itu ada dua pertanyaan ini dok. Yang keduanya, saya punya karang gigi. Ada tidak tindakan untuk membersihkannya atau paling tidak mengurangi saja dulu? Mungkin karena masih wabah, jadi beberapa dokter gigi mungkin masih belum bisa menambal. Jadi dia menanyakan solusinya gimana ini, Dokter Novi. Selama masa pandemi, selagi gigi itu tidak dalam keadaan kasus yang sangat menyakitkan, sebaiknya ditunda terlebih dahulu. Jika giginya berlubang, tutup aja dulu sama kapas. Namun jika kondisinya sudah sangat parah, sehingga membuat kita kesakitan, aktivitas kita jadi terganggu, datanglah ke dokter gigi, kunjungi dan laporkan keluhannya pada dokter gigi Anda. Kemudian karang gigi, karena selama masa pandemi, karang gigi ini memang berbahaya untuk penyakit gusi dan jaringan periodontal. Tapi selama masa pandemi, karena karang gigi ini berhubungan dengan aerosol dan droplet, sebaiknya kita hindari dulu. Nanti setelah masa pandemi berakhir, harus segera dibersihkan untuk menjaga kesehatan gusi dan jaringan periodontal ibu sekalian ya. Demikian. Ada lagi nih dok dari Ongki Bapak Ongki nih, Ongki Harapan Simamora. Dok, saya seorang guru. Di tempat saya bertugas, masih banyak anak-anak yang kurang memperhatikan kesehatan giginya. Terkadang sering jajan sembarangan, bahkan lebih sering minum es, manisan ketika jam istirahat. Bagaimana upaya yang harus dilakukan agar siswa-siswa dapat menjaga kesehatan giginya? Terima kasih dok. Kami biasanya sering melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah Pak untuk mengantisipasi agar anak-anak mengerti bahwa memakan makanan yang manis itu bisa menyebabkan gigi berlubang dan gigi sensitif. Namun selama masa pandemi ini kegiatan kami untuk turun ke sekolah, yaitu usaha kesehatan gigi sekolah, itu terpaksa kita hentikan terlebih dahulu untuk memutus rantai COVID-19 ini serta penyebarannya. Dan juga anak-anak juga tidak sekolah ya, tapi kita membuka peluang untuk tetap menerima konsultasi lewat online. Jadi kesehatan untuk anak-anak sebaiknya kerjasama antara dokter gigi, puskesmas, dan guru-guru sekolah, guru-guru UKS untuk selalu continue menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa menjaga kesehatan gigi dan mulut itu sangat penting sejak masih anak-anak agar giginya bisa dipertahankan sampai usia mereka tua nantinya. Begitu ya Pak? Ini ada lagi dok yang bertanya dari Eri Bakar. Assalamualaikum, mau nanya dokter. Sikat gigi saya masa pakainya sudah 5 tahunan. Kira-kira masih steril nggak ya?
Gimana ini dok? Ini mungkin dia sayang kali sama sikat giginya, makanya disimpan sampai 5 tahun masih disimpan. Aduh, Bang Heri Bakar ini ya. Ini salah satu fan saya ini. Bang Heri, sikat giginya harus diganti. Tidak boleh sampai 5 tahun. Sebaiknya sikat gigi apabila sikatnya sudah mulai melenceng, gantilah dengan yang baru. Tidak mahal ya. Pepsodent juga menyediakan berbagai macam model. Silakan pilih. Oke? Ada juga yang bertanya ini, Nur Ainun, sepertinya sudah terjawab tadi mungkin dari yang barusan. Berapa lama kita harus mengganti sikat gigi? Nah, bisa nggak gosok gigi tanpa pasta gigi? Berapa lama, Dr. Novi? Bisa nggak gosok gigi tanpa pasta gigi? Dari Nur Ainun pertanyaannya. Menggosok gigi sebaiknya menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Nah, sikat gigi sebaiknya diganti apabila kondisinya sudah tidak utuh seperti saat kita membeli. Ada yang nyikat giginya gerasah gerusuh sehingga bulu sikatnya lebih mudah mekar. Nah ini sebaiknya tidak menunggu sampai 3 bulan. Disarankan kan mengganti sikat gigi itu per 3 bulan sekali. Tapi kalau sudah mekar dalam seminggu, ya sebaiknya diganti dan cara menyikat giginya juga harus diganti. Cara menyikat gigi yang benar tuh tidak harus kayak bros kamar mandi ya. Jadi harus lembut, benar-benar lembut dari gusi ke gigi. Bulat, kata Upin ya. Nah, dari merah putih. Ingat bendera kita. Bendera merah putih, merah putih, merah putih. Begitu dia bagian dalam. Jangan kayak nyikat kamar mandi, grog. Itu bulu sikat akan cepat mekar. Oke? Ini ada lagi, dok, bagaimana cara merawat gigi dari Ibu Sustiani. Bagaimana cara merawat gigi, dok, agar tetap awet, tidak ompong di usia 50-an, selain rajin gosok gigi seperti biasa? Gimana cara merawatnya, dok? Ya. Selain dari sikat gigi. Wah, hebat ya Ibu ya, usia 50 tahunan giginya masih utuh ya. Alhamdulillah. Tetap pertahankan Ibu, sikat gigi 2 kali sehari, pagi sesudah makan dan malam sebelum tidur. Dan Ibu juga harus rajin berkumur dengan air putih. Di Pepsodent juga ada obat kumurnya tersedia, tapi air putih itu juga sangat baik ya. Nabi Muhammad juga pengobatannya juga pakai air putih. Jadi air putih itu sangat baik untuk menetralisir pH dalam mulut kita agar tidak menjadi asam. Jadi tetap netral sehingga sisa-sisa makanan itu tetap terbersihkan dan pH mulut tetap netral, tidak mudah bakteri untuk menggerogoti jaringan keras gigi kita. Demikian ya Ibu, sampai terus juga ini buah-buahan dan sayur-sayuran berserat itu juga akan membersihkan self cleansing dari gigi kita itu sendiri, sama air ludah. Ketika kita banyak minum, banyak makan makanan bergizi, buah-buahan, sayur-sayuran, itu gigi kita akan menjadi lebih bersih dan tidak mudah sisa makanan tinggal di situ. Sama tetap ya Ibu, kontrol ke dokter gigi tiap 6 bulan sekali. Jadi sekecil apapun lubang Ibu segera ditambal. Nanti setelah pandemi berakhir. Nah, berikut ada lagi dok ini. Dari Retmi Aprilia. Gimana dok penjelasan manifestasi virus corona yang bisa ditemukan di rongga mulut berdasarkan penelitian yang telah ditemukan? Manifestasi virus corona. Virus corona itu berdasarkan riset yang telah saya baca, itu biasanya meninggalkan plak putih pada lidah dan plak putih juga pada rongga mulut. Sayang saya tidak memperlihatkan flyernya ya hari ini, tapi nanti bisa dibaca kembali bagaimana virus corona itu manifestasinya pada rongga mulut penderita yang terinfeksi corona. Itu yang saya baca itu ada plak putih di lidah maupun jaringan rongga mulut lainnya. Apabila dites dengan mikroskop mungkin kita akan menemukan virus tersebut. Demikian Ibu Retni. Baiklah, saya rasa mungkin untuk pertanyaan sesi tanya jawab kita tutup sampai di sini karena keterbatasan waktu. Mungkin bila ada kesempatan bisa kita lanjutkan di lain hari.
Baiklah, terima kasih kepada narasumber kita, Dr. Gigi Novitasari. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu narasumber bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan mendatangkan berkah bagi Ibu Dr. Gigi Novita. Selanjutnya kita masuk ke, kalau misalnya ingin berkonsultasi, mungkin Dr. Gigi Novi bisa menjawab ya via WA ya. Bisa. Nah, ini ada nomornya, nomor WA-nya 08 12 65 40 900. Nah, nanti mungkin kalau ada Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya bisa menghubungi nomor tersebut. Saya kita langsung untuk materi webinar kita sudah selesai, kita masuki acara berikutnya yaitu foto bersama dan sekalian penutup. Oh, apa kita tutup dulu ya, baru foto bersama. Terima kasih kepada para peserta webinar yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini mengikuti kegiatan webinar yang diadakan oleh PDGI Cabang Langkat yang disponsori oleh Unilever. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan atau kurang berkenan di hati. Kepada narasumber Dr. Gigi Novita kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami dan mendatangkan berkah bagi Dr. Gigi Novi. Terima kasih juga kepada teman-teman sejawat Dr. Gigi, semua peserta webinar pada hari ini, dan juga terima kasih kepada panitia BKGM tahun 2020 ini yang telah bekerja keras untuk menyukseskan acara webinar kita pada pagi hari ini. Akhir kata, saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.